Surya Darmadi keluar pakai kursi roda usai diperiksa. Tiru Roy Surya kah? Ditulis oleh Sardi dari laman siwer.com. Informasi tadi bahwa beliau terbang tadi pagi dari Taipei, China. Pak, kabarnya sempat ke Bali akhir itu. Tidak kabur. 4 kali kejaksaan memanggil, alasannya apa? Yang pertama, beliau selama ini ada tinggal di luar negeri, baru mengetahui ada pemanggilan, kemudian beliau menghubungi kami, dan kemudian saya katakan untuk membela diri Anda harus hadir. Saya Surya Darmadi alias Pak Ape beretikat baik memutuskan datang ke Indonesia pada hari Senin 15 Agustus 2022, sedianya akan tiba di Jakarta. Penerbangan China Airlines C1761 dan mendarat di Cengkareng. Kemudian tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SB. Nama Surya Darmadi sedang jadi pembicaraan panas saat ini. Ia berstatus tersangka di KPK dan Kejaksaan Agung dalam 2 perkara terpisah. Pada 2019 sudah pernah dijerat sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menjadi salah satu pemberi suap terhadap Anas Ma'amun selaku Gubernur Riau. Diduga 8 miliar rupiah dijanjikan kepada Anas untuk memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Argo yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Singkat kata, Anas Ma'amun dihukum 6 tahun penjara atas 2 dakwaan suap lainnya. Tapi pada tingkat kasasi, perbuatannya dinilai terbukti sehingga hukumannya diperberat menjadi 7 tahun penjara. Pada 2020, Anas Ma'amun bebas dari gerasi 1 tahun dari Presiden. Suhari Tirta juga dijerat KPK sebagai perantara suap dalam perkara tersebut. Ia sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Tapi MA menilai perbuatan tersebut terbukti sehingga dihukum 3 tahun penjara, sehingga tinggal Surya Darmadi yang belum diproses hukum dalam kasus itu. Keberadaannya sempat tak ditemukan. KPK memasukkannya dalam daftar pencarian orang alias DPO. Pada 1 Agustus 2022, Kejagung menjerat Surya Darmadi sebagai tersangka bersama dengan Bupati Indra Giri Hulu pada 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman. Keduanya dinilai terlibat kasus korupsi yang merugikan negara dengan nilai sangat fantastis mencapai 78 triliun rupiah yang menjadi kasus korupsi terbesar sepanjang masa negeri ini. Setelah keberadaannya sempat misterius, akhirnya Surya Darmadi kembali ke Indonesia dari Cina dan drama lucu pun terjadi. Dia tidak langsung diperiksa lantaran sedang tidak fit dan masih lelah akibat perjalanan pulang dari Cina pada Senin kemarin. Dan yang paling lucu adalah Surya Darmadi yang rampung menjalani pemeriksaan di Kejagung, Kamis, tampak keluar dari gedung Bundar pada pukul 13.35 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Surya keluar dengan duduk di kursi roda. Dia terlihat begitu lemas dan langsung dibawa ambulans. Akibatnya, pemeriksaan terhadap Surya Darmadi dihentikan sementara karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Kondisinya tiba-tiba drop saat pemeriksaan masih berlangsung. Dia mengeluh dadanya sakit. Dengan demikian, pemeriksaan lanjutan belum bisa dipastikan kapan akan dilakukan karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter Kejaksaan. Mau ketawa ya? Silakan saja. Ini tersangka korupsi kelas kakap dengan angka terbesar sepanjang sejarah NKRI. Drama murahan ini nampaknya tak pernah mati. Begitu diperiksa ada saja masalahnya. Sakit lah, tidak fit lah, kondisi mendadak drop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit atau pemeriksaan harus ditunda. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah Surya sudah minta izin pada Roy Suryo? Alasannya begini, Roy Suryo adalah orang yang mempopulerkan kursi roda karena dia sempat dibawa pakai kursi roda usai menjalani pemeriksaan kasus mem stupa Candi Borobudur. Jadi kalau Surya ikutan duduk di kursi roda artinya dia meniru cara yang dilakukan oleh Roy Suryo, bukan? Ada bayar royalti enggak? Kalau tidak minta izin atau tidak bayar royalti artinya mungkin adalah plagiarisme dan sangat memalukan. Serta gak etis pula. Gak etis karena meniru orang lain tanpa izin.
Harusnya lebih kreatif dikit dong. Jangan duduk di kursi roda, berbaring di kasur yang ditaruh di atas punggung gajah. Setidaknya lebih anti mainstream dan belum pernah dilakukan orang lain. Apa yang Roy Suryo lakukan adalah sebuah karya yang mungkin perlu dilindungi hak ciptanya. Siapapun yang meniru wajib mencantumkan kredit atau minimal minta izin lah. Minimal bayar royalti gitu loh. Karya itu kan mahal harganya. Pada akhirnya pertanyaan yang sama akan muncul di benak publik. Kenapa sih kalau sudah tertangkap atau diperiksa sebagai tersangka, kesehatan mendadak drop parah? Sebelum diperiksa terlihat segar dan bugar. Aneh tapi menggelikan. Dikhawatirkan kursi roda laris manis dan sold out sehingga barang jadi langka yang membuat harga kian meroket. Dikhawatirkan nanti ada banyak orang yang jualan kursi roda di depan kantor polisi. Bagaimana menurut Anda? Anjay, se-Indonesia kena tepu tukang tilep panci. Status tersangka, Roy Suryo malah senang-senang touring. Katanya sakit leher, kok malah touring? Ngibul terus. Kalau dalam bahasa Jermannya, kapokmu kapan? Rasa no boy. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Roy Suryo, karena dia ini kan selalu nyinyir luar biasa. Kembali Roy Suryo tampak lemas setelah diperiksa selama 10 jam oleh polisi. Kisah lemas Roy ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada kejadian lemas yang pertama, Roy disebut sampai muntah dan keluar ruangan pemeriksaan dengan kursi roda. Sekarang, dalam penampakan lemas Roy yang kedua, dia menggunakan penyangga leher dan dipapah oleh istri serta kuasa hukumnya ketika berjalan ke dalam mobil. Kenapa kok dengan pasal yang sedemikian berat 156A atau pasal penistaan agama Roy Suryo kok nggak ditahan? Sementara orang-orang yang terkena pasal ini biasanya sigap langsung ditahan. Beberapa orang kayak Lius Sungkarisma itu terang-terangan membela Roy Suryo. Beredar foto Roy Suryo memakai penyangga leher bersama sejumlah orang di media sosial. Akun Twitter dengan nama Santorini pun langsung menyindir foto tersebut. Berikut cuitan akun Santorini. Pakai kursi roda udah, makanya kaki jadi agak jinjet. Pakai penyangga leher udah, makanya bisa nyengir. Tinggal tangannya nih yang masih songong jempol-jempolan. Cuitan tersebut disertai unggahan foto yang menunjukkan Roy Suryo bersama sejumlah orang dengan latar belakang gedung berkelir oranye dan mobil Mercedes berwarna merah. Roy Suryo nampak masih memakai alat penyangga leher atau cervical collar berwarna biru dan putih. Namun belum diketahui persis foto tersebut diambil di mana dan kapan. Sampai berita ini diturunkan, juga belum ditemukan tanggapan apapun dari pihak Roy Suryo terkait sindiran dari akun Twitter Santorini tersebut. Terkait itu, pegiat media sosial Mas Joprey lewat akun Twitter pribadinya menyoroti foto Roy Suryo yang tampil ceria bersama dengan komunitas mobil meski menyandang status tersangka. Kata Mas Joprey, serius tanya nih gua, tersangka ya waktu kemarin diperiksa seperti udah tinggal nunggu hari, ceria banget ikutan touring komunitas mobilnya. Kontan saja cuitan tersebut mengundang netizen tanah air, seperti akun @tato261, Roy Suryo sedang mempermalukan Polri. Ini fakta yang sedang terjadi dan tak dapat dipungkiri lagi. Kemudian dari @hemaviton99, Polri jadi semakin tidak dipercaya rakyat jika gini. Pak Kapolri @listiosigitp, apa pendapat Bapak? Waduh, katanya lehernya cedera, kok malah ikutan touring. Kang Panji terbukti bohong dong. Kini amat sih dramanya kalau nggak mau ditahan. Seperti diberitakan sebelumnya, Roy Suryo diperiksa polisi dalam status sebagai tersangka dalam kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan wajah Presiden Jokowi. Tapi usai pemeriksaan Kamis 28 Juli, Roy Suryo tak ditahan polisi. Enak bener. Roy Suryo keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.30 WIB. Roy Suryo tampak memakai alat penyangga leher atau cervical collar berwarna biru dan putih.
Kombes Endra Zulpan mengatakan alasan Roy Suryo tidak ditahan karena pertimbangan penyidik. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan atau pasal 156A KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Namun Kombes Endra Zulpan menjelaskan bahwa kasus tersebut masih berjalan dan berkas kasus masih dilengkapi. Setelah berkas lengkap, kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya begitulah kualitas para oposan di negeri ini. Sok-sokan berani melakukan penghinaan, mencemarkan nama baik tapi giliran diciduk ciut, sok ngedrama pula, sok lesu, pengecut. Bahkan selicik-liciknya iblis masih kalah licik dengan Roy Suryo. Emang koplak sih? Kemarin sampai di papa-papa gitu, lah kok sekarang tegap segar bugar, ikut touring lagi. Selain licik, emang sudah nggak punya rasa malu si Sukro satu ini. Berarti kalau di penjara udah kuat dong, udah segar gitu kan? Di penjara kan cuma makan tidur, pup. Selain itu juga olahraga, kan sehat. Jadi gimana nih Pak Listio Sigit, apa masih mau dikadalin sama orang macam ini? Apa nggak merasa direndahkankah harga diri institusi kepolisian melihat kelakuan Roy Suryo tersebut? Dia tidak ditahan karena dengan dalih dia tidak sehat, tapi faktanya di luar dia senyum-senyum foya-foya ikutan touring, ketawa hahihi, seperti menertawakan pihak kepolisian yang berhasil ia tipu. Bagaimana menurut Anda?